Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ibu Guru. Apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah Bu. Ada yang belum sarapan di sini ya? Tidak Sudah ada, semua. Ibu. Saya sudah, Semuanya Bu. sudah. Bubur ayam. Saya belum, Bu. Oh belum ya. Nah, terus hari harus gini ya, harus sarapan. Kalau tidak sarapan sakit perut. Ya, harus sarapan dulu. Tidak sempat masak, Bu, karena saya kos ini, Bu. Di Leleng niki. Nanti aja ya. Baik, gini ya, sebelum Ibu mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Baik, Bu Guru, doa saya pimpin. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Itu berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Mano Badra Kertau Yantu Wiswata. Om Santi 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 Om. Sudah Bu Guru. Ya, terima kasih Made sudah bantu Ibu memimpin doanya ya. Ya, sama-sama Bu Guru. Nah, sekarang kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Ya Bu Guru. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Sekarang sebelum Ibu mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Ada nggak yang tahu lagu profil pelajar Pancasila? Tahu Bu. Belajar Pancasila Bu. Ya, ada yang tahu ya? Semua tahu ya? Sedikit-sedikit. Semua Sedikit, tahu Bu, belajar, Bu. Kita pakai Tahu ya? senam itu sehari-hari. Ya, sekarang Ibu Setiap hitung Jumat. setiap Jumat ya, P5 ya. Ya. Sekarang Ibu hitung hitungan ketiga, kita mulai sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berharap mulia. berkebinekaan, gotong royong, Global gotong royong, Mandiri kreatif, dan berpikir. Terima kasih. Ya, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu lanjutkan ke tujuan pembelajaran sekarang ya. Adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik mampu memahami, menganalisis ajaran Wedangga sebagai tuntunan hidup umat manusia. Ya. Sekarang Ibu mengajarkan materi tentang Wedangga. Ya, anak-anak pernah nggak atau pernah mendengar nggak apa itu Wedangga? Pernah dengar nggak anak-anak? Wedangga. Ya, Wedangga, apa itu Wedangga? Wedangga merupakan batang tubuh Weda Bu. Ya, terima kasih. Benar ya, batang tubuh Weda. Dengan teman-temannya. Ya, ya, terima kasih ya sudah menjawab. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan untuk anak-anak ya. Mengapa ajaran Wedangga dapat dijadikan sebagai tujuan hidup manusia? Mengapa ajaran Wedangga dapat dijadikan sebagai tujuan hidup manusia? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Agus mungkin? Ya, Bu. Ya. Silakan dijawab. Tujuannya adalah sebagai sumber kebenaran, etika, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, ajaran Wedangga dapat dijadikan sebagai tujuan hidup manusia karena Weda itu sebagai sumber kebenaran. Weda sebagai etika dan tingkah laku dalam kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian Wedangga, kita lihat dulu tentang kodifikasi Weda.
Nah, coba lihat ya di layarnya. Kodifikasi Weda. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita lihat yang pertama dulu, Kitab Suci Weda. Ya, Kitab Suci Weda. Kitab Suci Weda itu dibagi menjadi berapa anak-anak? 2, Bu. Ya, 2. Ya. Weda, Sruti dan Weda. Weda Sruti dan Semerti, Bu. Sruti dan Sruti Weda dan Weda Semerti. Yang tahu nggak apa itu Weda Sruti? Saya tahu, Bu. Weda yang diwahyukan oleh Hyades Sang Hyang Dewasa. Ya, siapa yang menjawab? Weda yang diwahyukan langsung oleh Hyades Sang Hyang Dewasa, Bu, melalui pendengaran. pendengaran. Ya, wahyu yang diturunkan oleh Tuhan ya melalui para maha resi Maharesi. berdasarkan pada pendengarannya itu yang Sruti. Yang kedua yaitu ada namanya Weda Semerti. Semerti. Apa itu Weda Semerti? Weda yang disusun berdasarkan Weda ingatan, Bu. seperti yang berdasarkan ingatan, Bu Guru. Ya Weda yang diturunkan Weda oleh yang disusun berdasarkan berdasarkan ingatan. berdasarkan ingatannya. Ya, dalam Maharesi yang menerima wahyu Tuhan itu ada 7 resi yang disebut dengan apa anak-anak? Saptaresi. Si Bu Guru. Terus Saptarsi, Siapa Bu yang Guru. tahu Saptaresi penerima wahyu Tuhan? Saya, Bu. Ketut. Ya, Ketut silakan Ketut. Saptarsi yaitu Resi Atri, Maharesi Kanwa, Gersemada, Wasista, Wamadewa, Wiswamitra, dan Baradwaja, Bu. Ya, benar ya. Tepuk tangan buat temannya. Ya, pintar sekali Ketut ya. Itu ya, itu Saptaresi penerima wahyu Tuhan ada 7. Ya, cara menghafalnya, enggak usah dihafal ya, maaf, enggak usah dihafal, tapi dimengerti caranya. Nanti seandainya ada pertanyaan, ya kalian, anak-anak ya nanti tulis saja Saptaresi penerima wahyu Tuhan. Turunannya ke bawah, tulis A, B, G, K, W-nya 3. Kalau A-nya itu apa anak-anak kira-kira? Tadi apa tadi? Atri. 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 Ya, A, B, G, K, W, 3. A-nya Atri. Kalau B-nya apa? Baradwaja. Baradwaja. G-nya apa? Gersemada. Gandarya. K-nya apa? Siapa? Wasista. Kanwa, Wasista, Wiswamitra, dan Wama Dewa. Dewa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu ya, sebutkan Saptaresi penerima wahyu Tuhan. Anak-anak buatnya turunan dia A, B, G, K, W, 3. Otomatis nanti pasti bisa ingat. Ya, A, B, G, K, W, 3. Karena anak SMP kan masa-masa A, B, G. Ingat dah kalian. Gitu ya. Itu. Ya, Bu Guru. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit ya. Weda Sruti ini dibagi menjadi berapa anak-anak? 3. 3. Ya, Bu. yang Ya. apa saja ya? Siapa Mantra. Ya Bu Guru, mantra, Brahmana, Upanishad. Ya, ada namanya mantra, Brahmana, dan Bisa. Sedangkan yang kedua ada namanya Weda Semerti, dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama ada namanya Wedangga. Gangga dan Upaweda. Nibanda. Banda. Itu gini ya. Ada lagi satu gininya, yang terbaru gitu ya. Nah, ini Banda lagi satu. Tapi di sini Ibu jelaskan 2 ya. Terus yang sekarang Ibu jelaskan khusus yang Wedangganya saja ya. Wedangga di sini dibagi menjadi berapa bagian? 6. Wedangga 6, Bu. 6 bagian. Iya. Sekarang kita Iya. ke pengertian dulu ya. Pengertian kitab Wedangga. Secara etimologi, kata Wedangga itu berasal dari bahasa apa, Nana? Sansekerta, Bu. Dari bahasa Sansekerta. Sansekerta. Dari akar kata Beda. Kata beda dia berarti. Angga. Weda dan Angga. Ya, apa artinya Weda? Siapa yang bisa menjawab? Weda artinya Ilmu pengetahuan. pengetahuan. Bu Guru. Ya, Weda artinya ilmu Angga. pengetahuan.
Tubuh. bagian, Angga artinya bagian atau Tubuh atau badan. Bisa juga ya. Ya, jadi Wedangga merupakan kita batang tubuh dari Weda. Tubuh dari Weda. ya. Sekarang kita lanjutkan ke pengertiannya ya. Nanti ada tugas buat anak-anak ya. Wedangga. Tadi sudah dijelaskan di depan ya tentang kodifikasi Wedanya. Bagian dari Wedangga itu ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan di sini? Bagian dari Wedangga. Saya, Bu. Ya, silakan. Siksa, Wiyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa, Bu. Ya, bagian-bagian Wedangga itu ada 6 ya. Yang pertama ada namanya siksa. Siksa. Yang kedua adalah Wiyakarana. karena Yang ketiga ada namanya canda. Yang keempat nirukta. Yang kelima jyotisa. Dan yang terakhir ada namanya Kalpa. Ada yang tahu nggak apa itu siksa? Siapa yang tahu apa itu siksa? Petunjuk tentang cara mengucapkan mantra serta rendah tekanan suara, Bu Guru. Ya, siksa merupakan petunjuk tentang cara pengucapan Pengucapan mantra mantra. serta rendah tekanan dalam suara. Suara. Itu yang dimaksud dengan siksa. Sandi, Bu. Sekarang yang kedua ada namanya Wiyakarana. Karana. tata bahasa, Bu. Ya, Pak Agus. Karena adalah tata apa? Tata bahasa, Tata bahasa yang benar. Yang ketiga apa? Canda, Bu. Canda ya, Canda. Sari, silakan. Apa itu canda? Canda merupakan tentang lagu atau nyanyian pujaan. Canda merupakan Irama. tentang lagu, irama juga bisa ya. Nyanyian pujaan. Sekarang yang selanjutnya setelah siksa, wiyakarna dan canda, sekarang yang keempat adalah apa yang keempat? Jyotisa, Nirukta. Nirukta. Ya, nirukta yang keempat ya. Apa itu nirukta? Bu Guru, Ya, penafsiran otentik mengenai kata-kata dalam Weda. nah, penafsiran tentik mengenai Ya. kata-kata dalam Weda. Terima kasih ya, tepuk tangan buat temannya. Oke. Nah, terus yang kelima ada namanya jyotisa. Apa itu jyotisa? Ilmu yang mempelajari tentang ilmu tentang perbintangan, Bu. astrologi, Bu. Ilmu yang mempelajari tentang Astronomi, astronomi. tentang Nah, di sini bintang, dijelaskan tentang baik buruknya hari. Misal Dewasan, Bu. padewasan perbintangan, ya. Bu. Ya, perbintangan padewasan. Kalau ada yang mau melakukan apa namanya? Perkawinan. Nah, pasti mencari Padewasan. Nah, orang yang melakukan perkawinan itu tidak sembarangan ya. Misalkan sekarang ingin melakukan perkawinan, apakah boleh langsung? Kan tidak boleh ya. Ya, harus mencari duase. Kali duase budepon, Bu. Ya, nyari duase ya. Terus yang sekarang yang terakhir ada namanya kalpe. Kalpe yaitu kitab yang menjabarkan tentang apa? Upacara. Upacara Ritual. tentang aspek upacara atau ritual. Kalpa di sini dibagi menjadi berapa bagian? Siapa yang tahu? Kalpa 3, Bu. 3. Apa saja? Lupa ya. 3. Bagian kalpa ya. Tidak tahu, Apa? Bu. Tolong jelaskan. Ya. Kalpa di sini dibagi menjadi 4. 4. 2. Ya, 4. Ya, 4 bagian. 1 yaitu Srauta Sutra, yang kedua Griya Sutra, yang ketiga Dharma Sutra, dan yang keempat ada namanya Sulwa Sutra.
Kita bahas yang pertama dulu ya. Ya, klik, Bu. Nah, yang pertama yaitu Srauta Sutra. Apa itu Srauta Sutra? Ya, Bu. Menjelaskan tentang cara melakukan upacara yadnya. Tata cara Ya. melakukan upacara Bukan upacara yadnya. yadnya. Ya, itu yang pertama ya Srauta Sutra. Yang kedua Griya Sutra. Apa itu Griya Sutra? Tentang peraturan pelaksanaan yadnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah berumah tangga. Tentang peraturan pelaksanaan yadnya yang harus dilakukan oleh orang yang berumah Tangga. tangga. Yang ketiga ada namanya yaitu Dharma Sutra. Dharma Peraturan Sutra hidup menjelaskan bermasyarakat dan bernegara. peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dan bernegara. Yang keempat adalah Sulwa. Sulwa. Ya, Sulwa pakai W ya, Sulwa Sutra. Sulwa. Sulwa Sutra. Itu menjelaskan tentang apa Sulwa Sutra? Cara Cara membuat tempat Ya, tata beribadah. cara membuat tempat peribadatan. Ya, Peribadatan. misalkan ingin membuat tinggi, harus ada tempatnya. Tidak boleh sembarangan bikin tempat suci. Ya, itu tertuang dalam kitab Sulwa Sutra. Nah, sepertinya anak-anak ngantuk ya. Ya, Bu Guru. Ya, ngantuk. Capek, Bu. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Sabar ya nanti makannya ya. Nah, lagi sebentar aja. Tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat lagi. Nah, semangat lagi ya. Sekarang kita konsentrasi dulu ya. Ada namanya tepuk apa namanya? Lagu Marina menari di atas menara, tahu nggak? Tahu. Tahu. Ya, gini ya. Tahu, Bu Guru. Tahu. Ya, ini ya. Coba lihat Ibu ya. Kalau Ibu bilang Marina, ya kalau Ibu bilang Marina, tangan kalian ada di dada silang ya. Tangannya ada di dada silang. Gini tangannya. Marina, ini. Sudah ya. Menari, gini tangannya. Di atas menara. Ya. Menari di atas gini. Ibu enggak tangannya di atas. Menara berarti di atas ke kepala gini tinggi ya. Terus merana seperti ini. Ini ya. Itu. Sudah ingat? Ibu ulang ya. Marina. Marina. Menari di atas cara. Nah, ingat ya. Nah, sekarang Ibu pandu ya. Atas menara. Oh, ibunya siapa itu ya? Bisa dibantu nggak Ibu? Ya, Indar ya, silakan bantu Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Yuk. Nyanyi bareng ya, Bu. Nah, ya nyanyi bareng ya. Marina. 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 Menari. Menari. Di atas Atas menara. Marana. Marina merana. Marina. Marina di atas menara. Di atas menara. Marina merana. Aduh. Ya, Bu. Atau mau lagi? Sudah ya? Ya. Ya. Macet. Ibu ulang ya. Sekarang ikutin Ibu ya. Ikutin Ibu sekarang ya. Marina, Marina menari atas atas kepala, Atas menara. atas Di atas menara. Di atas Marina menara. Merana Ini bisa diubah-ubah ya sekarang. Ya, bisa diubah-ubah ya. Tidak masuk, tidak harus mesti sama dia.
Gitu ya. Kalau Ibu bilang Marina seperti ini, Sesuai nanti perintah ya Bu Guru. yang menari seperti ini, gitu ya. Nah, sudah paham anak-anak? Ya. Kalau sudah, sekarang untuk menghemat waktu ya, sekarang Ibu akan kembali ke materi ya. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Ibu berikan tugas kalian yaitu berkelompok ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah Ibu. Ya, Ibu serahkan sama kalian ya kelompoknya, terserah kalian mau cari siapa temannya, Ibu bagi menjadi 3 kelompok saja. Berarti tiap kelompok terdiri dari 4 orang ya, karena jumlah kalian 12. Nah, pertanyaannya silakan dibuat ya, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, sekarang ya. Sekarang jawabnya. Untuk tugasnya nanti ada lagi lain. Ya, silakan dijawab ini tugasnya. Ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nanti anak-anak tulisnya langsung di bukunya ya dengan cara berdiskusi sama temannya. Ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan kerjakan ya. Anak-anak sudah selesai? Belum. Belum, ya. Ibu kasih waktu tambahan lagi 5 menit ya. Ya. Sudah ya. Sekarang kita bahas ya per kelompok dulu. Kelompok 1 nanti menjawab yang nomor 1. Untuk kelompok 2 menjawab yang nomor 2. Kelompok 3 menjawab nomor 3. Yang nomor 4 ini nanti siapa yang mau menjawab nilainya pribadi ya. Siapa yang mau menjawab? Ya. Yang soal pertama siapa yang menjawab? Wedangga merupakan bagian dari kitab suci apa? Saya Bu Guru. Ya, Ketut, silakan. Saya Bu Guru. Saya duluan Bu Guru. Ya, Ketut. Saya Sariati Bu. Saya Sariati. Sariati ya Bu. Ya. Silakan ya. Sariati silakan. Ya, yang nomor 1 Wedangga merupakan bagian dari kitab suci apa? Kitab suci Semerti Bu Guru. Ya. Weda Semerti. Yang kedua sekarang ya, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Wedangga. Sudah Ibu jelaskan. Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu Guru. Ya. Wedangga. Bagian-bagian dari Wedangga. Ya, Made. Silakan, Made. Bagian-bagiannya. Siapa ini Bu? Made Apa Swarsana. saja tadi itu? Apa kira-kira Kok lupa saya? Saya Bu Guru. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Sumiati, coba Sumiati. Iya. Bagian-bagian dari Wedangga yang pertama adalah siksa, yang kedua adalah wiyakarana, yang ketiga adalah canda, yang keempat adalah nirukta, yang kelima adalah yotisa, dan yang keenam adalah kalpa, Bu Guru. Tepuk tangan buat temannya ya. Yeay. Jawab ya. Terus pertanyaan yang ketiga sekarang. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian kitab Alpe. Siapa yang menjawab? Kelompok 3, yuk kelompok 3. Ya, ada yang menjawab. Made Swarsana, coba jawab. Bagian dari kalpe. Bagian dari apa ini, Bu? Bagian dari kalpe. Bagian dari kalpa. Ya, kitab kalpe. 1 apa? 1 Serauta Sutra. Ya, Serauta Sutra. Terus Yang kedua Grihasta Sutra. Kriya Sutra. Terus
Dua aja saya tahunya, Bu. Ketiga Dharma Sutra. Tiga apa? Dharma Sutra. Dharma Sutra. Yang ketiga, yang keempat apa? Sarwa Sutra. Sarwa Sutra. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir bagi yang mau menjawab sekarang ya dapat nilai plus. Bagaimana cara menerapkan ajaran Wedangga dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang menjawab? Cara menerapkan ajaran Wedangga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Saya Bu Guru. Ya, Kadek Dwi. Cara menerapkan ajaran Wedangga dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalkan dalam ajaran Kalpa dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yatnyanya, Bu. Misalnya saat melakukan odalan, ngaben, seperti pawiyawahan atau perkawinan, pasti menggunakan sarana berupa upakara. Itu, Bu. Ya, terima kasih Made. Tepuk tangan buat Made. Ya, sekarang kan tugasnya sudah selesai. Sekarang ada yang mau menyimpulkan ya materi hari ini? Ada yang menyimpulkan? Saya Bu Guru. Sumiati, silakan. Ya. Weda merupakan bagian dari Weda Semerti. Bagian-bagiannya terdiri dari Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Yotisa, dan Kalpa. Ya, terima kasih ya Sumi ya. Tepuk tangan buat Suminya. Terima kasih ya. Ya. Ada yang bertanya lagi enggak untuk materi hari ini? Udah Bu Guru. Tidak. Baik, kalau tidak, sekarang buka LKS-nya. Ya, LKS-nya yaitu halaman 11. Nanti kalian kerjakan langsung di LKS ya, dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Minggu depan kita bahas. Ya, setelah membahas ini, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Materi minggu depan yaitu tentang kedudukan kitab Wedangga dalam Weda. Itu untuk minggu depan. Ya. Ya, sekarang Ibu bertanya sama anak-anak, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang sekali Bu Guru. Senang, sangat senang. Bu. Ya, terima kasih. Baik, sekarang karena waktunya sudah habis, ya, ingat ya minggu depan anak-anak buat tugasnya. Minggu depan kita bahas dan kita lanjutkan materi berikutnya. Karena waktu itu sudah habis, silakan dan juga tidak ada yang bertanya. Ketua kelas mohon pimpin doa penutupnya. Baik, Bu Guru, untuk doa saya pimpin. Mari teman-teman, karena tadi sudah kita mengakhiri pelajaran mengawali doa, mari kita sekarang tutup dengan doa juga. Silakan hening sejenak. Lalu sinap untuk para mesanti. Om Santi. Om Santi Santi. Ya, terima kasih anak-anak. Saya izin ke belakang dulu sebentar. Ya, silakan. Izin juga